hari ini, dan kita bersyukur, dan semua itu karena anugerah Tuhan. Itu mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengar firman-Mu, berkenan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang keempat. Baik, saya akan bacakan bagi kita. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita boleh belajar firman Tuhan. Dan kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini menunjukkan kepada para pelayan Tuhan, baik itu majelis, pendeta, pembimbing rohani jemaat, bahkan mereka yang dipercayakan Tuhan untuk melayani. Di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Petrus mendorong kita, menasihati kita, para penatua, para gembala, dan kepada para pendeta. Tuhan memberikan arahan kepada kita melalui firman-Nya pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang pekerja atau pelayan harus mengajari orang ke jalan yang benar. Seorang pelayan Tuhan itu harus mengarahkan seorang ke jalan yang benar. Seorang hamba yang baik itu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, harus dijalankannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, Petrus juga menyatakan bahwa dia tidak memerintah atau menjadi penguasa atas kehidupan orang. Dia tidak mau menjadi penguasa, melainkan menasihati, mengarahkan para majelis, mengarahkan para penatua, mengarahkan para pembimbing rohani, bahkan kepada para pelayan Tuhan. Petrus tidak hanya ingin berkuasa untuk memerintah, tetapi dia ingin juga menjadi pelayan yang baik sesuai dengan firman Tuhan, dan mengarahkan para hamba Tuhan untuk menjadi para pelayan yang baik dan bertekun sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi saksi Kristus adalah salah satu yang sangat mulia. Menjadi saksi Kristus adalah suatu komitmen yang menjadi hidup kita untuk menjadi saksi bagi orang-orang lain, menjadi saksi atas kehidupan orang lain dengan tindakan yang baik. Nah, itu Bapak Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus, dalam hal ini Rasul Petrus mengarahkan para penatua untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan dan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, ada beberapa poin yang kita bagikan saat ini, yaitu sebagai tugas tanggung jawab seorang pelayan itu harus menjadi, salah satunya adalah menjadi penggembala kawanan domba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang gembala itu harus menjadi penggembala yang baik, memiliki sifat yang baik, memiliki tingkah yang baik dan perilaku yang baik, dan memiliki sifat Kristus yang menggambarkan Kristus sebagai teladan bagi kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus, poin yang pertama tadilah menjadi penggembala kawanan domba. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai penggembala itu harus bertanggung jawab dengan apa yang digembalakannya. Kalau kita melihat di zaman dahulu, di zaman PL, penggembala domba itu harus menjaga domba-dombanya, harus menjaga dari cengkraman binatang buas, menjaga kawanan dombanya untuk tidak dimakan oleh binatang-binatang buas. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, begitu juga sekarang ini sebagai pengembala kita harus mengembelai kawanan domba kita, itu jemaat kita, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi anak-anak Tuhan dan tidak tersesat dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Nah, yang kedua yaitu mengawasi kawanan domba. Sebagai seorang pelayan itu harus mengawasi para kawanan domba dan melihat bagaimanakah hidup mereka, melihat bagaimanakah pergumulan mereka, melihat mereka bagaimanakah hidup mereka, memelihara dan mengajari mereka dengan hati-hati
dan jangan sampai menyampaikan hal-hal yang tersesat, tetapi kita mengawasi mereka. Jangan sampai ada orang yang menyesatkan mereka dengan firman Tuhan, tetapi kita harus mengarahkan mereka supaya menjadi seorang jemaat yang baik. Yang ketiga adalah menjadi teladan. Seorang pelayan harus menjadi teladan bagi kawanan dombanya, melakukan pelayanan dengan baik, melakukan pelayanan dengan rendah hati, bukan karena paksa, tetapi melakukan karena kehendak Tuhan, bukan karena paksaan, tetapi karena keinginan yang daripada Allah yang harus kita kerjakan. Jadi saudara terkasih, menjadi seorang pengembala itu harus menjadi teladan, harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian saja firman Tuhan pagi hari ini. Salam.